Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Waca Bahagia. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, jadi di sini saya mau sharing keseharian saya sama anak saya ya, karena teman-teman subscriber banyak yang nanya, repot nggak sih kak ngurus anak sendiri gitu maksudnya. Ya alhamdulillah sih teman-teman, namanya ngurus anak ya pasti repot, tapi kalau kita jalani dengan ikhlas kan kita juga jalaninya dengan senang ya teman-teman, karena ada buah hati gitu. Jadi ada teman bermain juga, ada teman ngobrol, apalagi anak saya kan sekarang udah gede ya teman-teman, udah 2 tahun. Jadi udah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang dia pertanyakan sama saya gitu. Jadi dia kayaknya udah mulai ngerti kondisi saya gitu. Waktu itu juga dia udah mulai bertanya ya teman-teman, udah lihat kaki, maksudnya dia tiba-tiba waktu itu dia itu ngeliatin kaki saya kan. Waktu itu dia saya minta tolong, Gatvan pijitin kaki ibu dong gitu. Alhamdulillahnya dia itu kalau disuruh selalu nurut ya teman-teman. Akhirnya dia pijitin kaki saya, mungkin karena dia ngelihatnya kaki saya itu beda satu gitu, yang satu kecil dan yang satu besar gitu. Akhirnya dia tanya, ibu kaki ibu kenapa? Nggak mungkin dong saya jelaskan kalau ibu itu polio. Dia juga belum mengerti apa itu polio kan, karena masih kecil. Akhirnya saya bilang kaki ibu sakit gitu. Oh ibu sakit kakinya, kenapa ibu? Aku bilang jatuh. Aku bilang makanya Gatvan nggak boleh lari-lari ya, kalau lari-lari nanti jatuh gitu. Mungkin dari situ aku ngomong ke dia satu kali itu doang ya teman-teman, dia langsung ngeh dan langsung ngerti gitu. Waktu itu aku nggak sengaja videoin dia sama suami aku gitu, aku ngerekam, lagi asik-asik ngerekam aja, maksudnya nggak ada niat ngerekam gitu, jadi lagi main-mainan aja gitu. Terus aku tiba-tiba nanya ke dia, Gatwan cita-citanya mau jadi apa gitu. Dia bilang langsung mau jadi dokter gitu. Kenapa mau jadi dokter? Mau sembuhin kaki ibu yang sakit katanya, karena dia taunya kan dokter itu menyembuhkan orang sakit. Jadi dia cita-citanya jadi nyembuhin ibunya gitu. Di situ kayak speechless ya teman-teman, kayak saya itu Masya Allah, anak masih kecil gitu, tapi dia udah ngerti kondisi orang tuanya gitu. Kebetulan ya teman-teman, aku juga masih ada videonya, nanti aku taruh videonya di sini ya. Pas aku tanya sama anakku, cita-citanya jadi apa gitu. Makanya ya untuk teman-teman disabilitas jangan pernah takut ya. Karena di luar sana saya banyak ya punya teman disabilitas itu, mereka takut kalau punya keturunan itu, takutnya dia malu punya orang tua disabilitas. Otomatis ketakutan itu ada juga dalam diri saya, tapi saya itu selalu berpasrah ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sudah memberikan saya keturunan, udah memberikan saya rezeki yang luar biasa, berarti Allah percaya kalau saya mampu membesarkan anak saya, mendidik anak saya. Jadi, dan saya juga percaya ya teman-teman, anak yang sudah saya didik dari kecil, dari bayi sampai besar sampai dewasa, pasti dia juga akan sayang sama kita ya teman-teman, akan menyayangi kita, akan menghormati kita, karena kita itu adalah orang tua yang sangat luar biasa gitu loh. Walaupun kita punya keterbatasan, tapi kita mampu membesarkan anak kita, menyekolahkan anak kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak soleh, anak yang berhasil gitu. Itu kan suatu kebanggaan buat anak kita nanti. Jadi untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah takut kalau kita belum mengalaminya. Ketakutan itu karena pikiran kita sendiri ya teman-teman, karena kita belum mencobanya. Keturunan itu penting untuk kita ya teman-teman, untuk masa tua kita, untuk mengurus kita nanti udah tua. Kan orang tua itu tidak selamanya nemenin kita gitu loh. Jadi untuk teman-teman harus tetap semangat, tetap bersyukur. Juga harus berumah tangga gitu, harus punya keturunan. Kita juga harus hidup seperti layaknya ya orang-orang biasa gitu, menjalani hidup normal seperti biasa. Ya mungkin dari ketakutan itu pasti ada ya teman-teman. Saya juga awal-awalnya takut untuk menikah. Setelah menikah saya takut untuk punya anak.
setelah punya anak saya takut menjadi seorang ibu, saya takut tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anak saya gitu loh. Pasti ketakutan-ketakutan itu ada ya teman-teman. Jadi saya ada sedikit cerita juga ya teman-teman. Jadi awalnya saya ke Jakarta juga itu saya takutnya kenapa teman-teman? Karena saya di kampung, dari saya hamil 8 bulan saya kan di kampung ya teman-teman, sampai anak saya umur 1 tahun saya kan di kampung didampingi orang tua sama kakak saya. Tapi ketika suami saya ngajak saya ke Jakarta untuk hidup mandiri gitu, saya banyak juga ketakutan yang ada di pikiran saya. Takutnya nanti pas anak saya rewel, minta gendong terus, gimana gitu loh. Nggak ada yang bantuin, otomatis kita kan capek sendiri gitu. Nanti takutnya pas anak kita sakit, rewel, terus gimana caranya kita bawa ke dokter. Itu di kepala saya itu banyak ketakutan yang luar biasa gitu. Saya galau. Di sisi lain saya juga oke. Di sisi lain juga saya harus ngedampingin suami saya gitu. Nggak mungkin saya suami saya bolak-balik Jakarta Cilacap terus kan, kasihan juga, capek. Nah di situ saya memutuskan, oke lah saya coba dulu, kata suami saya. Seumpama nanti anak saya rewel di sini atau saya nggak mampu gitu ngurus anak saya sendiri tanpa bantuan orang tua dan kakak saya balik lagi ya ke kampung, kata suami saya. Oke, kita coba dulu, kamu coba dulu. Di situ kan anak saya itu anaknya suka gendongan gitu ya teman-teman pas di kampung. Tapi alhamdulillahnya pas udah sampai Jakarta dia nggak mau gendongan gitu, nggak tahu kenapa. Dia tuh pengennya merangkak atau jalan itu dia di sini aja di kasur gitu, jarang gendongan. Terus saya kan ternyata anak saya juga ngerti gitu kondisi saya gitu, pas saya jauh dari orang tua, pas saya jauh dari kakak saya gitu loh. Jadi anak pun suatu saat ngerti kondisi kita gitu loh teman-teman. Mungkin kan itu awal-awalnya karena pikiran saya aja yang terlalu negatif gitu. Saya gimana cara ngurus anak tanpa bantuan orang tua, disambi masak, disambi nyuci. Tapi setelah saya jalani sendiri, alhamdulillah itu saya bisa gitu. Pas anak saya sakit, dan alhamdulillah anak saya nggak rewel, ketika dibawa ke dokter ya saya bisa gendong, kita naik Grab bawa ke dokter, alhamdulillah bisa. Mungkin kalau di kampung ya, kalau anak saya sakit itu saya melibatkan kakak saya, karena dari kampung itu kan jalannya juga jauh, akses untuk kendaraan juga kan saya belum ada kendaraan gitulah teman-teman. Jadi kalau di sini mungkin aksesnya lebih enak ya, kan di sini ada Grab mobil, Grab motor, jadi kita malah aksesnya lebih mudah. Setelah saya di sini, oh ternyata itu pikiran saya aja ya. Setelah saya jalani ya alhamdulillahnya semua bisa berjalan baik. Oke teman-teman, jadi itu sharing saya kali ini ya, semoga bermanfaat juga untuk teman-teman disabilitas, bisa membuka pikiran teman-teman disabilitas bahwa walaupun kita mempunyai keterbatasan, hidup kita harus tetap terus berjalan, tetap berumah tangga, punya keturunan gitu teman-teman. Tetap semangat dan selalu bersyukur, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Namaku T-Rex. Nama kamu siapa? Apa? Cita-cita kamu mau jadi apa? Dokter. Mau nyembuhin siapa? Ibu. Oh, Gatpan mau nyembuhin ibu. Iya. Iya. Sakit apa? Ibunya kenapa? Sakit. Sakit apa ibunya? Jatuh. Oh, ibunya jatuh, sakit.